itu artinya nerimo ing pandu, menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak setiap hari kan gitu. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari ternyata positif bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, ini lagi. Ya, jadi bukan tahu tempenya tapi ini lagi. Kalau itu rusak, hati itu rusak, maka juga rusak. Ucapannya, pikirannya, lidahnya, mulutnya. Bahkan tangan kakinya digambarkan perutnya buruk juga. Maksudnya perutnya buruk apa? Dia senang memakan yang haram. Tidak suka dengan kebaikan orang. Maunya yang baik dia sendiri. Orang seperti inilah bermasalah. Maka coba kita perhatikan kalau ada tanda-tanda keburukan dalam diri kita, segera dibuang itu, segera ditutup, segera dibersihkan, segera taubat. Itu kalau ibu punya halaman itu sering dibersihkan maka akan bersih. Itu kaca cermin kalau sering dibersihkan ya bertahun-tahun juga kelihatan indah. Tapi walaupun itu baru ya enggak 1 bulan atau 2 bulan tidak dibersihkan juga akhirnya ya naudzubillah min dzalik. Nah, menghantarkan materi ini karena Nabi telah mengatakan tadi kalau hatinya baik maka yang lainnya juga baik, tapi kalau hatinya rusak adalah lainnya juga rusak. Ibu pernah dengar nggak kisah seorang yang bernama Kosman? Pernah nggak dengar kisah yang namanya Kosman? Jangan tanya Kosman yang mana, Kosman yang mana. Ibu, Kosman ini penting sekali kita belajar dari materi ini. Kenapa? Kosman ini ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering bermajelis ilmu dengan Rasul. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasul. Dan sering juga sekali waktu berpergian dengan Rasul. Tapi apa yang terjadi, Bu? Ketika perang Uhud, Kosman ini nggak ikut perang ke medan Uhud. Kaum wanita ternyata ada kesamaan ya Bu ya. Wanita zaman dulu, zaman jadul dengan zaman sekarang itu ada kesamaan. Sukanya ngebully, sukanya ngomporin. Kalau ngomporin yang baik sih nggak apa-apa. Hai Kosman, kamu ini sebenarnya laki-laki apa banci? Kamu penakut ya, bukan pemberani ternyata kamu. Rasulullah dengan para sahabat Nabi pergi ke medan Uhud, berjihad fisabilillah. Kok kamu malah di rumah? Takut mati ya kamu? Dasar penakut kamu. Ini beberapa wanita menyampaikan seperti ini, dia nggak goyah, diam aja. Tapi hari kedua semakin banyak wanita, alah, dasar Kosman banci, dasar penakut, pengecut. Panas dia, Bu. Ibu-ibu, saya nggak perlu ke medan Uhud karena amal saya sudah banyak. Berarti somse. Tapi pada akhirnya karena banyak ibu-ibu semakin banyak yang ngomporin, akhirnya panas juga dia. Berangkatlah ke medan Uhud. Singkat kisah, terang, beberapa orang kafir dibunuh oleh Kosman. Kosman pun mati. Sahabat-sahabat Nabi mengatakan, wah fil jannah. Dia syahid. Dia surga, dia syahid. Masya Allah, Kosman syahid. Apa kata Nabi, Bu, dari kejauhan yang nggak diketahui oleh sahabat Nabi? Tentunya Nabi atas bimbingan Allah. Nabi dengan wajah muram dan sedih mengatakan, wa huwa finnar. Dia di neraka. Dia nggak syahid. Maka sahabat-sahabat terkejut. Ya Rasul, masa sih? Kok nggak syahid? Kok neraka? Kan dia jihad bareng kita, Rasul. Nggak salah ya Rasul. Ibu tahu apa sebabnya? Apa sebabnya? Jadi ibu ini memang suka ngomporin ya. Jadi sebabnya apa? Jadi sebabnya menjelang detik-detik kematian, dia terkena anak panah atau tombak. Dia menjelang kematian itu, menjelang detik-detik kematiannya, dia nggak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusukkan ke dadanya. Jelek.
jelek, matilah dalam keadaan bunuh diri. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri itu Ibu disamakan hukumnya syirik. Kalau ada orang yang mohon maaf ya overdosis, memang dia mengawali dia sendiri dan itu termasuk mati bunuh diri, tidak boleh disolatkan. Karena hukumnya sama seperti dengan orang musyrik. Jadi Ibu jangan pernah berpikir untuk mati bunuh diri ya. Udahlah Bu, nanti Bu kalau memang udah waktunya mati Bu. Ibu habis sholat, zikir, makan, baca Quran, terus berhenti, terus diam aja. Nanti kalau waktunya mati juga mati Bu. Kenapa? Karena orang yang paling dibenci oleh Allah itu Bu, kalau diuji oleh Allah dia nggak sabar, dia frustrasi ya, sampai dia depresi, apalagi sampai bunuh diri. Ini paling dibenci oleh Allah. Tapi juga ada sih Bu, orang yang bikin mati bunuh diri, tapi memang belum takdirnya mati bunuh diri, dia nggak mati bunuh diri. Nggak tanggung-tanggung, stres dia. Ya. Kenapa? Dia sudah sayang baik-baik sama istrinya, istrinya hendak beliin ini, dibeliin itu, pingin ini, pingin itu, dia berusaha pontang-panting. Nggak taunya istrinya malah selingkuh, stres. Dia malah mau bunuh diri. Nggak tanggung-tanggung, bunuh dirinya di rel kereta api. Tapi namanya tadi belum takdirnya, ya nggak mati. Kenapa kok begitu? Karena dia tidur di rel yang nggak dilewatin kereta. Ya, jadi dia nggak mati. Ternyata karena memang dia ada memiliki kebaikan, dia suka bersedekah juga. Disitulah Allah menyadarkan, kemudian dia taubat tuh, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tadi kisah Kosman. Yang ingin saya katakan apa? Nggak ada jaminan. Ini kan orang ketemu dengan Nabi. Ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi, ya enggak? Bermajelis ilmunya dengan Nabi. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Tapi tidak ada jaminan kematiannya baik husnul khatimah. Kenapa? Karena hatinya rusak. Dan kita dalam kehidupan ini harus tahu Bu, yang menyebabkan rusaknya hati dan iman kita. Ada satu hadis Nabi yang sangat mengerikan menurut saya. Saya nggak hafal matanya, tapi gambarannya, kesimpulannya begini Bu. Ada seorang laki-laki atau seseorang yang dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Baik sekali, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Saking banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu apa Bu? Orang mengatakan ini pasti surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Karena saking banyaknya kebaikan. Tapi apa yang terjadi Bu? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, na'udzubillah dzalik, dia melakukan amalan ahli neraka. Dia nggak sadar kalau hatinya, imannya, perasaannya, pikirannya telah dikoyak, telah dirusak oleh setan. Menjelang sejengkal sehasta sebelum kematiannya itu apa Bu? Na'udzubillah dzalik, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka yang kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia menjadi penghuni neraka. Sebaliknya yang kedua, ada seseorang juga atau laki-laki dalam riwayat itu, dia melakukan amalan-amalan yang buruk, jahat sekali.